ما باید دست به دست هم بدیم تا بتوانیم پاسخگوی مشکلات و نیازها و دغدغه‌های Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Kapal induk raksasa Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan sudah bersandar di Teluk Souda, Pulau Kreta. Kehadiran armada laut terbesar milik Washington di wilayah Yunani ini tentu bukan tanpa maksud. Sinyalnya cukup tegas. Amerika sedang memperkuat posisi militernya untuk membatasi langkah Iran. Langkah tersebut segera memicu respon keras dari Teheran. Ancaman pun dilontarkan dengan nada yang jarang terdengar sebelumnya. Menanggapi kehadiran kapal induk kedua Amerika itu, pejabat Iran menegaskan kesiapan mereka meningkatkan skala konflik bila Washington nekat melancarkan serangan. Indikasinya jelas, Republik Islam kini mulai mempertimbangkan revisi doktrin lama yang selama ini menahan respon militer demi menghindari benturan langsung dengan Amerika Serikat. ابتکار ایجاد گروه دوستان بی‌طرفی برای صلح، امنیت و توسعه. Jika situasi terus memanas seperti sekarang, apakah berlebihan jika muncul asumsi bahwa Amerika Serikat dan Iran bisa segera masuk ke fase konfrontasi terbuka? Dan andaikan itu terjadi, apakah keduanya sudah benar-benar siap menghadapi konsekuensinya? Tetap bersama kami karena beberapa menit ke depan kita akan mengulas kemungkinan skenario perang Iran-Amerika Serikat yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketika jalur diplomasi tak lagi efektif meredakan ketegangan, opsi militer biasanya muncul sebagai jalan terakhir. Dalam skenario semacam ini, Amerika hampir pasti menjadi pihak yang bergerak lebih dulu, mengerahkan kekuatan tempurnya menuju Iran guna melumpuhkan berbagai fasilitas strategis di sana. Sejumlah jet tempur yang telah siaga di pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah kemungkinan besar akan diterbangkan, terutama F-16 Fighting Falcon yang sudah sangat dikenal reputasinya. Dengan kecepatan tinggi, F-16 diperkirakan mencoba menembus wilayah Iran untuk membuka serangan awal. Meski terdengar sederhana, kenyataannya operasi semacam itu jauh dari mudah. Iran tentu tidak akan tinggal diam. Begitu pesawat tempur Amerika Serikat bergerak, sistem pertahanan udara S-400 milik Iran dipastikan berada dalam kondisi siaga penuh. Siap menjadi perisai sekaligus alat penangkal terhadap setiap ancaman yang mendekat. Saat skenario itu berlangsung, keunggulan awal S-400 sebenarnya sudah bekerja sejak fase deteksi. Sistem ini mengandalkan radar 91 and 6E Big Bird yang sanggup mengawasi sasaran hingga sekitar 600 km. Artinya ketika F-16 masih jauh di luar wilayah Iran, jejak radarnya sudah terbaca lebih dulu, terutama karena jet ini memang tidak dirancang dengan teknologi siluman. Sejak titik itu, sistem S-400 mulai menandai F-16 sebagai sasaran prioritas, lalu meneruskan datanya ke unit peluncur. Ketika jarak menyusut di kisaran 250-300 km, giliran radar pengendali tembakan 92 and 6E Gravestone yang mengambil peran. Nah, pada fase ini pilot F-16 biasanya mulai mendengar dengungan konstan dari radar warning receiver di kokpit, indikasi bahwa pesawatnya sudah terkunci radar lawan. Jika F-16 tetap berada pada ketinggian menengah hingga tinggi, S-400 dapat segera melepas rudal 48 and 60M atau 40 and 6E. Dan sejak momen itulah duel sebenarnya dimulai. Sebagai pesawat tempur yang terkenal lincah, pilot F-16 kemungkinan langsung melakukan manuver ekstrim hingga beban 9G sambil menebar shaft dan berbelok tajam demi memutus kuncian rudal di detik krisis. Namun, margin kesalahan sangat kecil
Bila sistem Electronic Warfare F-16 gagal bekerja optimal, kombinasi kecepatan tinggi serta hulu ledak fragmentasi rudal S-400 hampir pasti cukup untuk melumpuhkannya. Apalagi rudal S-400 ini mampu melaju hingga sekitar Mach 14 atau lebih dari 17.000 km per jam, membuat peluang F-16 hancur di udara menjadi sangat nyata. Pada tahap berikutnya, giliran Iran yang berpotensi melancarkan respon balasan. Salah satu opsi paling masuk akal adalah penggunaan rudal anti kapal Qasem Basir untuk mengincar kapal induk USS Gerald R. Ford milik Amerika yang baru tiba di kawasan Timur Tengah. Di titik inilah bukan sekadar strategi militer yang dipertaruhkan, tetapi juga gengsi dan posisi kedua negara di panggung global. Selama kapal induk Amerika masih berada dalam jangkauan sekitar 3.000 km, rudal Qasem Basir sudah bisa menguncinya sebagai target. Rudal ini kemudian melaju dengan kecepatan Mach 5 kurang lebih 6.100 km per jam mengarah ke USS Gerald R. Ford. Dalam kondisi genting seperti itu, koordinat peluncuran langsung diteruskan ke sistem Aegis milik kapal-kapal pengawal. Tak lama kemudian, rudal pencegat SM-3 dan SM-6 ditembakkan untuk mencoba menghentikan laju rudal Iran. Ketika jarak tersisa sekitar 30 km, kapal induk mulai mengandalkan pertahanan internalnya. Umpan aktif dilepaskan, sistem RIM 116 Rolling Airframe Missile serta Evolved Sea Sparrow Missile diaktifkan. Jika lapisan ini belum cukup, HALANS CIWS menjadi perlindungan terakhir yang siap bekerja otomatis. Namun situasinya tetap berisiko karena Qasem Basir mampu bermanuver pada kecepatan supersonik sehingga sistem pertahanan USS Gerald R. Ford bisa kesulitan merespon. Nah, jika rudal ini benar-benar menghantam kapal induk Amerika Serikat, dampaknya berpotensi fatal bahkan bisa menyebabkan kapal tenggelam. Jika kerusakan masih dapat ditekan, setidaknya dek penerbangan atau sistem elektromagnetik bisa terganggu yang secara efektif melumpuhkan kemampuan kapal dalam meluncurkan pesawat. Dalam doktrin militer Amerika, serangan terhadap kapal induk biasanya dipandang sebagai deklarasi perang besar yang dapat memicu serangan balasan cepat ke titik peluncuran. Nah, pada fase ini, eskalasi semakin meningkat hingga pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah mengerahkan sistem artileri roket presisi HIMARS untuk menekan posisi Iran. Peluncur mulai dibuka. HIMARS bisa membawa 6 roket 227 mm keluarga GMLRS atau satu rudal ATACMS untuk sasaran lebih jauh. Jika memakai ATACMS, jangkauan bisa mendekati 300 km yang otomatis memperlebar waktu reaksi sekaligus meningkatkan potensi eskalasi kawasan. Dalam simulasi ini, Amerika ini cenderung memilih GMLRS dengan pemandu GPS INS. Senjata ini pada dasarnya mengubah roket artileri konvensional menjadi serangan presisi dengan akurasi hanya beberapa meter dan jangkauan puluhan hingga sekitar 90 km. Versi pengembangan ER bahkan disebut mampu mencapai sekitar 150 km. Beberapa detik setelah peluncuran, jejak panas roket terlihat sebagai garis tipis di langit. Di sisi Iran, jaringan radar pertahanan berlapis segera mendeteksi perubahan lintasan tersebut. Sistem BAFAR 373 yang dirancang untuk pertahanan jarak jauh langsung mengaktifkan radar Fast Array, mengidentifikasi proyektil, lalu mengirim data penembakan ke unit pencegat. Dalam konfigurasi terbaru BAFAR 373 dipadukan dengan rudal keluarga Sayad, termasuk varian Sayad 4 dan 4B, menjangkau target sekitar 210 km. Sedangkan Sayad 4B
diklaim melampaui 300 km, didukung radar deteksi kira-kira 450 km dan pelacakan sekitar 405 km, serta ketinggian intersepsi hingga sekitar 32 km. Rudal pencegat kemudian ditembakkan secara vertikal, menanjak cepat sambil menerima pembaruan lintasan melalui data link sebelum masuk fase terminal berpemandu radar. Saat titik temu tercapai, kilatan singkat menandai intersepsi di udara. Fragmen dan energi kinetik menghancurkan roket sebelum mencapai sasaran. Namun karena salvo dan gangguan elektronik bisa mengubah peluang, sebagian lintasan mungkin berhasil dihentikan, sementara sebagian lain tetap berpotensi lolos. Di saat pertempuran berlangsung sangat sengit, Iran tidak hanya membalas serangan, tetapi juga bisa memainkan taktik pengalihan. Ketika perhatian militer Amerika Serikat tersedot oleh tekanan di satu sisi, Teheran juga membuka front lain dengan menembakkan rudal balistik Khaybar Shekan ke arah Israel. Sebuah langkah yang jelas dimaksudkan untuk membagi konsentrasi lawan. Khaybar Shekan sendiri merupakan rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang dikembangkan Iran dengan perkiraan daya jangkau antara 1.400 hingga 1.500 km. Karakter utamanya terletak pada sistem peluncur yang mobile, waktu siaga yang relatif singkat, serta kemampuan bermanuver pada fase akhir penerbangan. Fitur yang dirancang untuk memperbesar kemungkinan lolos dari sistem pertahanan udara. Begitu jejak peluncuran tertangkap oleh sistem peringatan dini di kawasan, Israel pun segera mengaktifkan sistem pertahanan berlapisnya. Salah satu komponen yang paling dikenal publik adalah Iron Dome. Sistem ini pada dasarnya dikembangkan untuk menghadapi roket artileri, mortar, dan ancaman jarak pendek. Radar ILM-2084 memantau objek yang masuk, sementara pusat komando menganalisis lintasannya guna menentukan apakah target tersebut mengarah ke wilayah berpenduduk. Apabila dinilai beresiko, rudal pencegat Tamir pun langsung diluncurkan. Interseptor ini memanfaatkan radar aktif dan kemampuan manuver tinggi untuk menghancurkan sasaran sebelum mencapai daratan. Dalam menghadapi roket jarak pendek, Iron Dome memiliki reputasi tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, untuk ancaman rudal balistik jarak menengah seperti Khaybar Shekan, Israel umumnya masih mengandalkan lapisan pertahanan tambahan di atasnya. Di atas kertas, Iron Dome memang bukan sistem yang dirancang khusus untuk menghadapi tipe rudal seperti Khaybar Shekan. Manuver di fase terminal memberi keunggulan tersendiri bagi rudal tersebut dalam mengacaukan perhitungan intersepsi. Terlebih lagi dengan klaim akurasi sekitar 30 meter, potensi dampaknya terhadap target-target strategis di Israel tentu tidak bisa dianggap remeh.